Halo, selamat datang kembali di Gazebo Belajar di seri pembelajaran pemrograman PHP. Nah, di sesi kali ini kita belajar mengenal variabel di PHP. Sebelumnya, kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apakah variabel itu ya. Variabel adalah tempat menyimpan informasi. Informasi di sini bisa berupa data apa saja. Bahkan variabel ini bisa menyimpan informasi kosong. Sebelum membuat variabel, kita harus mengetahui dulu apakah aturan-aturan yang dipakai. Nah, yang pertama, sebuah variabel dalam PHP itu dimulai dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabelnya. Jadi, ketik tanda dolar, kemudian ketik nama variabelnya. Yang kedua, nama variabel hanya dapat dimulai dengan huruf, karakter, underscore. Ya. Selain itu, PHP akan mendeteksi sebagai kesalahan sintak atau sintak error. Oleh karena itu, nama variabel tidak bisa dimulai dengan angka, spasi, atau karakter lainnya. Kemudian, yang ketiga, nama variabel hanya diperbolehkan terdiri dari huruf, angka, serta underscore saja. Kemudian yang keempat, nama variabel bersifat case sensitif, artinya besar kecil hurufnya itu akan membedakan variabel tersebut. Oke, kita coba lihat variasi variabel berikut ini. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang pertama adalah nama underscore user. Ya, ini boleh ya. Kemudian underscore nama underscore user. Ya, ini boleh. Kemudian yang ketiga, tiga nama. Ini tidak boleh ya, karena dimulai dengan angka. Kemudian yang keempat, nama spasi user. Nah, ini tidak boleh karena ada spasinya. Kemudian yang kelima, nama tanda tanya. Variabel ini tidak diperbolehkan karena ada karakter tanda tanya. Nah, nama variabel bisa apa saja ya, asalkan sesuai dengan aturan tadi. Misalnya A, B, X, Y, Z, dan lain-lain ya. Ini boleh semua. Tapi perlu diingat, sebaiknya kita memberikan nama variabel sesuai dengan informasi di dalam variabel tersebut. Jadi misalnya, kalau misalnya nilai datanya adalah misal ini ya, Wiwin, berarti nama variabel sebaiknya adalah nama. Kemudian kalau nilai datanya adalah pisang, itu berarti nama variabelnya sebaiknya yang menunjukkan data itu, yaitu buah. Kemudian kalau nilai datanya adalah 322, maka variabelnya bisa jadi ini adalah jumlah. Oke. Nah, nilai atau isi variabel itu bisa ditampilkan di browser dengan menggunakan fungsi echo atau fungsi print. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Ingat, sebelum memulai kita harus jalankan dulu program XAMPP-nya dan start modul Apache. Kemudian kita buat file terlebih dahulu, yaitu filenya bernama variables.php di folder belajar PHP. Nah, di file variabel ini kita ketikkan tag pembukanya PHP beserta tag penutupnya, yaitu PHP ya. Tanda tanya. Kemudian kita ketikkan sebuah variabel. Misalnya nama sama dengan Wiwin. Oke. Yang kedua, buah sama dengan pisang. Yang ketiga, jumlah sama dengan 322. Kemudian kita ketikkan echo ya. Echo nama. Oke. Sampai di sini kita simpan file variables.php-nya.
Kemudian kita tampilkan di browser. Apa yang terjadi? Oke, di sini sudah tampil isi data dari variabel nama, yaitu Wiwin. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita echo lagi buah. Apa yang terjadi? Kita simpan dulu, kita refresh. Nah, isi data atau variabel dari variabel buah ini kita lihat di browser muncul sebagai pisang. Kemudian kita echo lagi jumlah. Kita simpan dan kita refresh. Nah, di situ terlihat 3 buah variabel itu ditampilkan isi datanya ya. Variabel nama, buah, kemudian jumlah ditampilkan secara berurutan ke kanan. Penulisan variabel ini mudah kan ya. Sebagai info kepada teman-teman semuanya ya, dalam PHP ini itu kita bebas membuat variabel tanpa menentukan tipe isi datanya. Nah, mulai PHP 7 baru ada fitur penentuan deklarasi tipe data pada variabel. Nah, ini di sini selanjutnya saya akan mencontohkan beberapa nama variabel lagi yang menggunakan huruf yang berbeda. Misalnya nama ya sama dengan Rini. Nah, di sini di variabel yang keempat nama dengan variabel yang pertama ini sama, nama juga. Tapi yang keempat kita menggunakan huruf besar di awalnya. Kita coba tampilkan nama dan kita refresh. Nah, ini akan ditampilkan berbeda ya. Jadi yang pertama adalah Wiwin, yang kedua, yang terakhir adalah Rini. Kalau kita tuliskan sama nama dengan nama ini ya, kita tuliskan sama, gimana hasilnya? Nah, di sini Wiwin tidak tampil. Wiwin tidak tampil, yang tampil semuanya adalah Rini. Karena dalam PHP apabila variabelnya sama ya, itu yang ditampilkan adalah pada deklarasi yang terakhir. Dalam hal ini deklarasi terakhir Rini, variabel nama itu dimasukkan data Rini, sehingga yang ditampilkan adalah yang terakhir. Beda kalau misalnya kita menggunakan huruf besar. Kalau menggunakan huruf besar akan ditampilkan semua. Jadi beda ya antara nama di sini dan nama di sini. Oke, cukup sekian dulu video tutorial mengenal variabel dalam PHP. Jangan lupa bagi teman-teman pembelajar PHP, ikuti terus video-video tutorial PHP di Gazebo Belajar. Semoga bermanfaat.